angkat fibernya itu kesentuh ke kabel gitu. Dan saya koma. Di situ disaksikan sama istri, karena dia untuk menolong, rupanya dia jatuh meninggal di tempat. Istri meninggal di tempat. Target di dalam bidang pelajaran saya ingin bisa bahasa Arab, Bisa bahasa Arab, bisa hafiz Quran, bisa. insya Allah. Sekarang ini punya hafalan? Alhamdulillah sudah Masya Allah. Berapa? 2 juz. 2 juz. Masya Allah. Saya belajar 1 tahun dari baca Iqra. 1 tahun. Belajar dari baca Iqra, sekarang dapat 2 juz. Alhamdulillah. Itu sudah kapan itu untuk menghafal? Setelah kecelakaan. Setelah kecelakaan. Kemudian harapan atau keinginan atau cita-cita antum ke depan itu apa kira-kira? Ya di dalam hal dunia nih, Dunia. Ya, dalam hal dunia sih ya setelah nanti saya bisa untuk belajar agama untuk diri saya sendiri, saya pingin setelah keluar nanti saya bikin usaha yang usahanya itu melibatkan teman-teman yang satu pemahaman sama saya gitu. Jadi usahanya itu yang penting mencukupi diri sendiri, ya siapa tahu bisa buat keluarga kecil lagi. Masya Allah. Antum masih ingin menikah? Ya keinginan masih ada Ustaz, tapi dengan keadaan kita ya lebih mawas diri aja gitu. Kalau keinginan pasti ada Ustaz. Pasti ada. Pasti ada. Ada target atau ini kapan, semua sampai kapan di pondok kita ini? Sampai saya bisa Ustaz. Sampai Target saya bisa. antum? Target itu sampai saya bisa bahasa Arab, dan Kira-kira saya berapa lama? harus setahun ini saya harus bisa bahasa Arab. 1 tahun ini? Iya, sampai bisa baca kitab setahunnya harus bisa. Berarti sekarang Januari, sekarang Februari ya? Februari. Berarti kurang lebih Februari tahun depan. Iya. Targetnya Target. bisa bahasa Arab, bisa baca kitab. Bisa baca kitab. Itu agamanya. Setelah itu Ingin buka usaha Ustaz. pengen buka usaha. Nah, mantapkan diri dulu, bisa mengkaji kitab sendiri, baca-baca kitab sendiri sambil buka usaha. Nah, barakallahu fikum. Semoga Allah mudahkan jalan antum, Allah wujudkan keinginan antum. Ahibati fillah rahimakumullah. Ini sengaja kita angkat, bukan mengangkat kembali kesedihan beliau, tidak. Tadi kita sudah izin ke beliau, boleh nggak kita angkat, boleh nggak kita cerita? Boleh. Dan beliau berniat semoga cerita beliau ini menjadi motivasi bagi yang lain. Beliau dengan keterbatasan pun bisa belajar. Nah, bagaimana dengan kita yang alhamdulillah Allah masih beri nikmat, masih Allah berikan ya kesempatan fisik yang lengkap. Jangan sampai nanti kenikmatan itu terasa setelah musibah. Ya. Jangan sampai antum baru sadar setelah Allah timpakan musibah. Maka tidak apa-apa kita mengambil ibrah daripada umat-umat terdahulu. Kata Allah Subhanahu wa taala, afalam yasiru fil ardi. Kenapa mereka tidak berjalan di permukaan bumi melihat bagaimana umat-umat terdahulu, sehingga kita bisa mengambil ibrah, jangan sampai kita sama seperti mereka. Adapun ibrah dari abang kita ini, Bang Dedi, bahwasanya setiap musibah pasti ada hikmah. Dan beliau tadi katakan sekarang lebih baik daripada sebelumnya. Begitu, Bang. Betul. Meskipun dengan keterbatasan, meskipun dengan 1 kaki, padahal sebelumnya 2 kaki. 2 kaki. Tangannya masih sehat. Sehat. Tapi dengan musibah tersebut, kata beliau lebih baik. Kenapa lebih baik? Karena lebih qanaah, lebih paham agama, lebih nikmat rasanya hidup, lebih dekat dengan orang-orang soleh. Itu sudah nikmat yang luar biasa. Jangan sampai kita, lingkungan kita yang seperti ini, kita sudah kenal agama, kita sudah ngaji, kita sudah hidup di pesantren, tidak kita syukuri nikmat itu. Karena banyak orang di luar sana yang iri dengan kondisi kita ini, cuma karena keterbatasan, karena waktu, karena pekerjaan, karena banyak hal, mereka tidak bisa. Jadi teman-teman sekalian, ahibati fillah rahimakumullah, jadikan ini cambuk bagi kita agar kita sadar bahwasanya ini, kita lihat bahannya kita bisa dibuat sama manusia, tapi 6 juta harganya. Kaki antum
mau dibeli 100 juta, 1 miliar, kenapa? 2 miliar, 1 triliun. Artinya antum punya kekayaan yang lebih daripada 1 triliun, 2 triliun. Jangan pernah kita merasa hidup kita miskin, hidup kita susah. Enggak. Tinggal antum jual aja ginjal antum. Jual mata 1. Mau 1 triliun mata? Enggak. Artinya mata kita ini sudah berapa banyak nikmat Allah yang ada pada diri kita. Tapi ya, bagi teman-teman Bang Dedi atau yang lainnya yang kekurangan, ya, itu tidak menghambat kita untuk belajar. Banyak sejarah para ulama kita yang hidup dengan keterbatasan. Kita lihat Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Beliau belajar, beliau menjadi ulama sementara beliau tidak bisa melihat. Hidup akan terasa hampa kalau tidak bisa melihat. Mohon maaf, kalau tidak ada kaki masih bisa, masih ada solusi. Tidak ada tangan masih bisa. Tapi kalau tidak bisa melihat, anaknya kayak mana, istrinya kayak mana, kitab itu kayak mana, dan Masya Allah, begitu para ulama. Meskipun dengan keterbatasan, Syekh Suhaimi ya juga tidak melihat, dan ulama-ulama yang lainnya hidup dengan keterbatasan, namun dengan itu mereka tetap bisa belajar agama. Meskipun tidak jadi ulama, meskipun tidak jadi ustadz, tapi perkara yang wajib dalam diri kita, kita sholat, kita kenal Allah, wajib kita tetap kita tingkatkan, jangan sampai kita tinggalkan. Barakallahu fikum. Fadol, ada pertanyaan? Fadol. Alhamdulillah ya Syekh Ana. Ana ada pertanyaan. Apa saya akan bertanya begini. Apa sih pengalaman yang paling abang susah lupakan gitu dari kejadian-kejadian, terutama dalam proses hijrah ya, yang mungkin bagi kami bisa jadi cambuk, bisa jadi motivasi sangat berarti dalam ini. Pengalaman ya yang payah dilupakan dalam hijrah, membiasakan diri sih, membiasakan diri untuk gimana ya, untuk nggak ngelihat dunia lain, nggak ngelihat dunia luar. Karena sulitnya hijrah itu, istiqomah itu karena kita nengok yang berlebihan di luar sana, itu membuat kita terbaur sama dunia luar. Jadi ada kalanya kita itu lebih baik dekat-dekat sama orang soleh sih, daripada itu yang membuat sulit. Kita bisa istiqomah itu kalau kita dekat orang-orang yang soleh. Karena kalau kita dekat orang-orang yang luar kan nggak ada habisnya, ngikuti tren tuh nggak ada habisnya. Kayak nanti orang beli ini, ada lagi yang lebih baik dari ini, ada yang ini lebih baik, ada lagi yang baik lebih dari ini. Nah, itu sih yang lebih sulit. Kalau pengalaman yang sakit itu waktu saya belajar sholat kaki satu, saya tumbang-tumbangan kan, menstabilkan tubuh itu. Gimana supaya tubuh tuh stabil? Karena kakinya kalau adanya di samping tumbang ke kanan, kalau adanya terlalu ke kanan tumbang ke kiri. Untuk ruku, saya sampai sekarang masih sulit tuh ruku. Ruku tuh kadang-kadang kalau nggak pandai menstabilkan menjatuh ke depan. Karena ruku itu memang berat karena tubuhnya cuma satu yang itu sih yang sulit kali menstabilkan tubuh itu. Intinya berarti pengalaman sulit ketika hijrah adalah melupakan masa lalu, meninggalkan teman-teman yang lama. Ya, makanya hijrah itu ada dua, satu move on, melupakan, kedua move away, ya meninggalkan tempat-tempat atau orang-orang yang bisa mengajak kita kepada masa lalu. Maka harus cari teman baru, cari komunitas baru, cari sahabat baru yang bisa menahan kita kalau kita terjatuh, bisa motivasi kita kalau kita futur. Nah, barakallah. Bang Dedi, kira-kira ada yang mau antum sampaikan kepada teman-teman? Fadhil. Kalau ya motivasinya dari diri saya sendiri, Ustaz, nggak usah malu sama keadaan kita, nggak usah iri sama orang lain. Nah, tapi kalau ghibthah itu kan boleh kan, Ustaz? Iri dalam kebaikan. Istilah itu iri dalam dunia orang lain, karena
saya udah ngalami hidup di dunia itu yang di jalanan istilah itu yang ikuti tren lah 20 tahun hampir. Dan itu nggak ada habisnya. Jadi lebih bersyukur aja dengan keadaan kita yang udah dekat sama orang-orang soleh. Untuk teman-teman di luar sana yang masih malu karena usianya, yang kenal agama di waktu tua, jangan malu karena usia nggak menutup kemungkinan untuk kita menuntut ilmu agama. Mau itu nggak jadi ulama pun nggak apa-apa, yang penting kayak Ustadz bilang tadi untuk yang wajib-wajib kita mengetahui. Jangan malu intinya untuk menuntut ilmu agama dimanapun itu, siapapun itu, dalam keadaan apapun itu dan berapapun umur. Nah, barakallahu fikum. Alhamdulillah, semoga ini dengan melihat kadang lebih baik daripada apa yang kita dengar. Kita melihat real. Itu lebih baik daripada hanya motivasi belaka, motivator, ceramah ustadz. Ini untuk pergi langsung terjun ke lapangan. Makanya salah satu dakwah untuk pribadi adalah pergi ke kampung, pergi ke pelosok, pergi ke daerah-daerah miskin, lihat kondisi mereka. Kita lihat kondisi teman-teman yang keterbatasan fisik, keterbatasan finansial. Lihat, itu satu cara memotivasi diri sendiri. Jangan hanya duduk ceramah bolak-balik, ikut pengajian bolak-balik tapi tidak ada perubahan. Ya. Kalau ingin perubahan yang drastis, ikut ke pelosok, lihat orang kampung, lihat orang yang di penjara. Betul. Antum sesekali main ke penjara. Bersyukur bagaimana kita nikmatnya bebas. Antum lihat orang ke rumah sakit, bagaimana nikmatnya sehat meskipun gatal-gatal, meskipun batuk, itu tidak ada apa-apanya. Antum pergi ke kampung-kampung yang tidak ada sinyal, yang tidak ada kendaraan, mereka jalan kaki sekian jam, tidak ada lampu. Ini alhamdulillah kita lampu banyak. Nah nih, ditemani sama hewan. Di mereka itu tidak ada lampu sama sekali. Jadi mungkin di nasi mereka juga ada ini. Ya artinya apa? Salah satu cara dakwah, cara ingin tazkiyatun nafs, ingin melembutkan hati kita yang melihat seperti ini. Kalau udah begini pun tidak juga kena hati kita, maka yakinlah ada yang salah. Batu saja ditetesin air terus akan berlubang. Nah, bagaimana hati kita yang terus ditetesin, disiramin dengan rohani, dengan tausiah, apa enggak berpengaruh? Maka ketahuilah qulubuhum qasiyah, hati mereka itu keras. Fa hiya kal hijarati au asaddu qaswa. Hati mereka itu sudah kaku, sudah membatu. Bal asaddu qaswa, bahkan lebih parah daripada batu. Batu saja bisa hancur, bisa lunak. Nah, sementara hati kita tidak bisa. Nah, barakallahu fikum ahbati fillah. Cukup sekian yang bisa kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.